empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita akan review salah satu motor matic dari Honda. Ini adalah Honda Beat Karbu tahun 2012. Motor ini sebenarnya diproduksi dari tahun 2008 sampai 2012. Cuman ada sedikit facelift ya. Nah, dari tahun 2008 sampai 2010 dia spakbornya ada di bawah di sini. Sedangkan untuk 2010 sampai 2012 dia spakbornya kembali ke atas seperti ini. Nah, motor ini juga merupakan salah satu motor terlaris dari segala varian motor yang dijual di Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas kenapa harga motor ini begitu stabil gitu. Bahkan untuk generasi keduanya, untuk Beat yang FI itu harganya udah sama dengan motor generasi pertama dari Honda Beat ini gitu. Bahkan di beberapa kondisi tertentu harga dari Beat Karbu ini bisa lebih mahal dibanding dengan Beat CW FI. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan dari motor Beat Karbu ini kita simak di video ini. Tapi sebelum itu teman-teman subscribe dulu channel kita karena subscribe itu gratis. Aktifin loncengnya agar tahu update dari Purwakarta Auto Story. Nah, beberapa kelebihan dari motor ini yang menjadikan motor ini pasarannya begitu stabil ya, bahkan bisa melebihi pasaran dari Beat generasi kedua atau Beat CW FI. Nah, salah satunya itu pertama dari desain. Jadi desainnya dia itu modern dan timeless juga. Jadi pada tahun 2008 desain seperti ini sudah terlihat modern dibanding kompetitor-kompetitornya. Nah, sedangkan kita lihat di depannya dia headlamp sudah diletakkan di deck di bawah di sini. Cuman berbeda dengan Vario. Kalau Vario itu ada double headlamp, sedangkan di Beat ini masih single headlamp. Kemudian kita lihat dimensinya. Dimensi dari motor ini ramping, proporsional, lincah juga untuk dipakai di perkotaan. Nah, kemudian selanjutnya selain desain, dia juga irit bahan bakar. Jadi dengan kompresinya yang ya di bawah 10 lah, sekitar 9,2/1, motor ini cukup pas kalau minum premium gitu ya. Sedangkan kan pada tahun itu kompresi motor injeksi itu tinggi di atas 10, jadi mereka itu harus mengkonsumsi Pertamax. Sedangkan di Beat Karbu ini kompresinya di bawah 10 dan ini masih bisa memakai premium tanpa mengurangi performa dari mesin Honda Beat Karbu ini. Kemudian kelebihan lainnya itu dari sisi fitur. Kita lihat beberapa fitur dari Honda Beat Karbu ini. Pertama, dia kunci kontak sudah ada covernya. Jadi ini pada waktu itu memang belum dipakai ya di kompetitor-kompetitornya. Dia sudah ada tutup kontak untuk mencegah maling gitu. Kemudian kita lihat juga nih di sebelah sini nih. Di sini dia ada parking brake gitu. Jadi dia ini ada pengunci rem belakang biar motor ini nggak mundur pada saat diparkir. Nah, kemudian kelebihan lainnya itu dari suspensi ya. Jadi motor ini meskipun bodinya kecil, ramping, cuman ini motor tetap terbilang stabil. Baik di kecepatan sedang ataupun di kecepatan tinggi, motor ini benar-benar stabil dan suspensinya itu empuk untuk ukuran matic. Nah, dan terakhir ini sebagai kelebihannya dijual oleh pabrikan besar yaitu Honda. Nah, meskipun dengan keunggulan-keunggulan tadi yang saya sebutin di atas, ada kelemahan dari Honda Beat Karbu ini. Salah satu kelemahannya kita lihat dari bahan dashboard. Bahan dashboardnya ini hampir semua Beat ini kayak gini ya, ngelupas-ngelupas gitu. Ini dari finishingnya yang kurang baik dari Honda. Kemudian yang keduanya bagasi.
bagasinya itu dia ukurannya cukup sempit karena memang peletakan aki ada di dalam bagasi sebelah sini. Kemudian yang ketiga lagi kekurangannya, tangki bahan bakarnya ini sangat kecil, kapasitasnya hanya sekitar 3,5 liter. Jadi motor ini lebih cepat sering mampir ke pom bensin. Nah, selain itu juga karena motor ini belum ACG, itu menjadi salah satu kekurangan dari Honda Beat Karbu. Suara starternya itu kasar gitu. Dan kelemahan yang terakhir itu ada di karbunya sendiri. Jadi karbunya itu kalau teman-teman mau beli Beat Karbu, pastiin benar-benar karbunya orsinil karena kebanyakan penyakit dari karbu ini karbunya sering berbet-berbet. Beat ini memakai mesin dengan kapasitas 108 cc dengan suplai bahan bakarnya menggunakan karburator, makanya Beat ini dijuluki Beat Karbu. Kompresinya rendah, dia 9,2 banding 1, jadi Beat ini bisa memakai premium. Kemudian untuk tenaga yang keluar, tenaga memang lebih rendah dibanding Beat injeksi. Di atas kertas dia tenaganya keluar 8,22 PS untuk versi karbu seperti ini, sedangkan di versi injeksinya itu 8,52 PS. Tetapi berat dari Beat ini lebih ringan 4 kilo dibanding Beat injeksi. Jadi berat Beat karbu ini 89 kg. Untuk ukuran dimensi, Beat ini dimensinya lebih ramping dibanding dengan Beat FI. Dia hanya memiliki panjangnya 1859 mm, kemudian lebar di angka 676 mm, dan tinggi di 1053 mm. Nah, berbeda dengan Beat injeksi itu memiliki panjang 1863 mm, lebarnya 675 dan tingginya 1072 mm. Kemudian untuk spesifikasinya dari kaki-kaki dia masih menggunakan shock tunggal di pinggir seperti ini. Kemudian di depan dia sudah memakai disk berukuran 190 mm, ini sama dipakai dengan Beat FI. Dan rem belakangnya dia masih menggunakan tromol. Nah, selain dari beberapa kelebihan dan kekurangan dari motor Beat ini, kenapa motor Beat ini harganya cukup stabil? Saya rasa pertama dari memang karena prinsip ekonomi ya. Barangnya jarang yang mulus, permintaannya banyak, otomatis harga pun bakal ikut naik gitu ya, ikut stabil gitu di sana harganya. Nah, kenapa ini banyak dicari orang? Karena untuk urusan perawatan dia mudah. Kemudian juga dia pas untuk diajak modifikasi. Jadi anak-anak muda lah modifikasinya itu dia bodinya itu pas gitu ya. Selain modifikasi bodinya, dia juga untuk modifikasi mesin itu terbilang cukup mudah gitu ya. Jadi untuk upgrade kapasitas mesin segala macam untuk performa mesin yang lebih baik, jadi Beat ini lebih gampang buat dimodifikasi. Nah, bantu komen juga buat teman-teman yang tahu kenapa ini motor harga pasarannya bagus, bahkan bisa lebih tinggi dibanding Beat generasi sebelumnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like juga, komen, dan subscribe ke channel ini agar channel ini lebih berkembang. Share juga video ini kalau video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman. Saya Heri Hairullah, sampai jumpa di video berikutnya.